Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh kita dengan materi sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Tak lupa salawat dan salam jangan henti-hentinya kita tujukan kepada baginda kita Rasulullah SAW. Semoga dengan memperbanyak membaca salawat kita termasuk menjadi orang-orang atau kaum-kaum dari umat beliau yang nantinya akan mendapatkan syafaat di akhir zaman. Anak-anakku sekalian, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini diberikan kemudahan dalam hal memahami dan mencermati materinya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih pada kalian semua yang telah bergabung dalam aplikasi Google Classroom. Untuknya melihat data kehadiran kalian, silakan tulis nama kalian masing-masing di kolom komentar, yang nantinya nama-nama yang tertulis dalam kolom komentar maka itulah nama-nama yang saya anggap berhadir dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Untuk membahas sistem hukum dan peradilan di Indonesia, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, saya menginginkan kalian bisa menganalisis apa makna dari hukum. Kemudian yang kedua, saya menginginkan kalian juga mampu menganalisis penggolongan hukum. Baik, yang pertama, apa itu hukum? Seorang filsuf pernah mengatakan bahwa hukum itu ibarat pagar dalam kebun binatang. Mengapa orang berani ke kebun binatang? Karena adanya pagar yang membatasi antara liarnya kehidupan binatang dengan pengunjung. Sekarang kita bayangkan, seumpama kebun binatang itu tidak ada pagar, kita akan berinteraksi langsung dengan singa, kita akan berinteraksi langsung dengan macan, dengan buaya, dan binatang-binatang buas lainnya. Kira-kira apa yang terjadi? Tentu tidak akan ada yang berani datang ke kebun binatang. Nah, pagar di sini disebut sebagai pembatas, sehingga para pengunjung bisa merasa nyaman, para pengunjung bisa melihat dengan jarak yang lebih dekat bagaimana binatang-binatang buas yang biasanya ada di hutan. Maka dari itu, hakikat hukum adalah sebagai pembatas agar kehidupan manusia ini menjadi aman dan damai. Berikut adalah contoh dari keberatan hukum yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nampak gambar keadaan jalan yang berada di zebra cross atau lampu merah, tertib sekali. Kenapa? Karena memang ada hukum yang mengatur tentang bagaimana tata cara berlalu lintas di saat lampu merah. Kedua, semua orang wajib pakai masker, apalagi di masa-masa pandemi sekarang ya. Nah, coba Anda bayangkan seandainya Anda melewati garis yang ada di lalu lintas itu sedikit saja, kemudian terlihat oleh petugas. Apa yang terjadi? Pasti akan ditilang karena Anda telah melanggar ketentuan hukum berlalu lintas. Atau pada masa ini kalian keluar rumah atau berjalan ke pasar tidak menggunakan masker, apa yang akan terjadi? Kalau ketemuan petugas, Anda pasti akan diberi sanksi, kalau tidak salah 100.000 rupiah, atau disuruh
menyapu jalanan. Nah, hal ini ada karena memang telah diatur hukumnya oleh pemerintah, oleh pembuat hukum. Nah, dengan adanya yang demikian, maka bisa disimpulkan bahwa karakteristik hukum itu ada dua. Satu, ada perintah. Yang kedua, ada larangan. Kedua hal di atas harus dipatuhi oleh semua orang. Jika terjadi pelanggaran terhadap perintah maupun larangan, akan diberikan sanksi yang tegas. Selanjutnya kita akan melihat tentang penggolongan hukum. Yang satu berdasarkan sumbernya. Hukum berdasarkan sumbernya bisa berasal dari undang-undang. Yang kedua, bisa bersumber dari kebiasaan. Yang ketiga, bisa bersumber dari traktat. Yang keempat, bisa bersumber dari jurisprudensi. Hukum yang bersumber dari undang-undang yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Jadi hukum itu telah tercantum dalam perundang-undangan dan hukum itu telah ditulis dalam perundang-undangan. Misalnya hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP itu kan tertulis dalam undang-undangnya. Mencuri ada hukumnya, kemudian kekerasan dalam rumah tangga ada hukum. Ini adalah sumbernya undang-undang. Kemudian kebiasaan adalah hukum tidak tertulis namun sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi selalu dilakukan secara terus-menerus. Misalnya kalau di Indonesia ini yang termasuk kebiasaan adalah pidato presiden setiap malam 17 Agustus. Ini tidak ada terus dalam undang-undang, akan tetapi selalu dilakukan dari presiden yang pertama sampai presiden yang terakhir sekarang, yaitu Joko Widodo. Selalu ada pidato kenegaraan setiap malam 17 Agustus. Nah, itu termasuk dalam kebiasaan. Tidak ada undang-undangnya, tapi selalu dilakukan. Traktat adalah hukum yang bersumber pada perjanjian internasional. Contoh adalah hukum laut. Hukum laut Indonesia. Ini diambil dari perjanjian internasional. Hukum laut Indonesia itu tertulis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Nah, sumber hukum laut Nomor 17 Tahun 85 ini bersumber pada hukum konvensi internasional tahun 1982. Jadi hukum laut yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 85 itu bersumber dari hukum perjanjian internasional atau konvensi internasional di tahun 1982. Yang berikutnya adalah jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk berdasarkan keputusan hakim terdahulu. Nah, ini adalah hukum yang sumbernya cukup unik. Artinya jika terjadi peristiwa hukum, kemudian cara penyelesaiannya tidak tertulis dalam undang-undang, kemudian cara penyelesaiannya pun tidak tertulis di dalam tidak terdapat di dalam kebiasaan hukum, kemudian tidak tertulis dalam suatu perjanjian internasional atau dalam traktat, maka akan dicari keputusan hakim terdahulu yang mana bentuk kasusnya mirip, bentuk kasusnya menyerupai. Nah, keputusan hakim terdahulu dengan kasus yang menyerupai itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum dalam menentukan hukum tersebut. Jadi ada 4 berdasarkan sumber hukum, ada dasar penggolongan hukum berdasarkan sumbernya itu ada 4, yaitu undang-undang dasar, kebiasaan, traktat, dan jurisprudensi. Yang kedua, penggolongan hukum bisa berdasarkan tempat berlakunya, yaitu hukum nasional dan hukum internasional. Hukum nasional itu hukum yang berlaku di dalam wilayah negara tertentu. Contoh hukum Indonesia, ya. Hukum Indonesia itu hanya berlaku di negara Indonesia. Dan ada hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan negara internasional yang berlaku secara universal. Hukum misalnya adalah keputusan PBB.
Nah, ini kan berlaku secara internasional keputusan PBB. Jadi kalau nasional itu hanya berlaku negara tertentu, kalau hukum internasional ini adalah hukum yang mengatur negara internasional yang berlaku secara universal atau berlaku secara umum. Yang ketiga, penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya. Ada ius constitutum, yang kedua ada ius constituendum. Ius constitutum yaitu hukum yang berlaku saat ini di tengah kehidupan bermasyarakat. Hukum yang berlaku saat ini itu disebut sebagai ius constitutum. Jadi semua hukum yang saat ini sedang berlaku itulah yang disebut sebagai ius constitutum. Kemudian ius constituendum adalah hukum yang diharapkan berlaku di masa yang akan datang. Constituendum ini hukumnya belum berlaku, tapi telah direncanakan. Kalau di Indonesia itu biasa disebut sebagai rancangan undang-undang. Jadi suatu undang-undang sebelum disahkan itu disebut sebagai ius constituendum. Kalau dia sudah disahkan, maka menjadi ius constitutum. Paham ya? Jadi constitutum itu berlaku saat ini, dan ius constituendum itu hukumnya akan berlaku di masa yang akan datang, atau di masa saat ini baru berupa draft rencana undang-undang. Yang keempat, berdasarkan bentuknya. Ada hukum tertulis dan ada hukum tidak tertulis. Hukum tertulis yaitu hukum yang dibukukan, yang ditulis secara sistematis sehingga terdapat bab-bab yang jelas tentang bagaimana hukum tersebut dilaksanakan. Jadi hukum tertulis itu sudah dibukukan, tertulis. Sedangkan hukum yang tidak tertulis yaitu hukum yang berkembang di masyarakat, yang diyakini secara turun-temurun dan selalu dipatuhi oleh golongan masyarakat tertentu. Nah, untuk hukum tertulis itu contohnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu mengatur tentang bagaimana cara pelaksanaan ketika ada pelanggaran pidana di dalamnya. Nah, hukum tidak tertulis itu misalnya hukum adat, pamali, itu tidak tertulis tapi diyakini. Contohnya misalnya jangan duduk di depan pintu, nanti ini nanti itu kan diyakini oleh sebagian masyarakat. Itu yang dimaksud dengan hukum tidak tertulis. Kemudian berdasarkan isinya itu ada hukum publik dan ada hukum privat. Hukum publik yaitu hukum yang mengatur kepentingan masyarakat secara umum. Hukum publik itu adalah hukum yang mengatur kepentingan masyarakat secara umum. Misalnya adalah hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum internasional. Jadi itu adalah hukum-hukum yang termasuk dalam hukum publik. Sedangkan hukum privat yaitu hukum yang mengatur tentang pribadi seseorang. Hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu yang lain, termasuk negara sebagai pribadi, yang termasuk dalam privat yaitu hukum perdata dan hukum dagang. Jadi itu tadi ada 5 penggolongan hukum, yaitu berdasarkan sumbernya, berdasarkan tempat berlakunya, berdasarkan waktu berlakunya, berdasarkan bentuknya, dan berdasarkan isinya. Baik, demikian tadi penyampaian dari saya. Dan untuk tugas pada kali ini saya ingin kalian tuliskan di kolom komentar Google Classroom kalian mengenai pelanggaran hukum yang sering terjadi di masyarakat dengan format
Kalau tulis nama, kemudian pagar, kemudian tulis jawaban kalian. Baik, terima kasih. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat. Salah hilapnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di kemudian hari, di lain waktu dan lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.